Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Asyafa, NIM 2014-2012-7. Prodi Perbankan Syariah semester 4, kelas D. Di sini saya akan meresum mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, ME. Di era modern ini, kegiatan pemerintahan maupun swasta dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu manusia untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, dan mengelola data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah dalam segi pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Bagian A. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak kegiatan dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Lalu metode. Para ahli mendefinisikan sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Menurut Indrajit tahun 2001 mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Jadi, sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, produser, atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Agus Mulyanto mengutip pendapat beberapa para ahli tentang definisi sistem informasi sebagai berikut. Menurut James Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Lalu, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian, menurut Turban, McLean, dan Waterby, sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Menurut Atmo Sudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Baskerville dan Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Sistem informasi manajemen menggambarkan
suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Menurut Davis dan Olson menyebutkan ada 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu 1. Proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. 2. Proses pengembangan, seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. 3. Konsep pengembangan, seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. 4. Representasi, seperti sistem basis data, pengodean program, dan seterusnya. 5. Sistem aplikasi, seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Yang keempat, tujuan informasi manajemen, yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Lalu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. B. Perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi teknologi informasi yaitu meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, lalu memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, lalu memberikan waktu tanggap atau response time yang lebih cepat. Yang kedua, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selanjutnya, untuk profesi seperti sains teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sistem informasi yang baik mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang andal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalani secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer
dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Peran teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pada awalnya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang demikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. B. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pemakaian komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu jauh lebih efisien dibandingkan dengan memperkerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Pada era ini, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. C. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, ataupun data processing. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Kunci keberhasilan perusahaan pada tahun 1980-an adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Tidak heran bahwa pada era tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an terlihat banyak perusahaan yang melakukan bisnis proses re-engineering atau BPR, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat atau SAP, Oracle, BAN, dan sebagainya. D. Era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara garis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Pada tahun 1996, ada sebuah seminar internasional mengenai internet yang diselenggarakan di San Francisco.
Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri, secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sistem informasi manajemen. Sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, berkembangnya teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Tujuan penerapan SIM SPBI antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank, menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. SIM SPBI terdiri atas 3 subsistem, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS, lalu Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI. Sistem Informasi Debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem Informasi Debitur atau SID dikembangkan dengan tujuan berikut. Yang pertama, bagian pemberi kredit, untuk membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit, lalu mengurangi ketergantungan pemberian kredit kepada agunan konvensional. Pemberian kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Kedua, penerima kredit, untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Lalu nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.